Terima kasih. Acara selanjutnya, nasihat perpisahan oleh Ustadz Arif Nur Abidin Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, para pimpinan kantor Kementerian Agama dari Kanwil atau dari kabupaten atau dari KUA atau yang mewakili yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu dari pimpinan daerah, dari kabupaten, kecamatan, atau dari desa yang juga saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, dan undangan yang kami hormati, dan anak-anakku sekalian, para santri dan alumni yang berbahagia. Saya sangat bersyukur sekali dan berbahagia sekali ketika kita berkumpul di tempat atau di momen yang seperti ini. Bahagia karena momen seperti ini adalah momen yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau berbicara pendidikan, Masya Allah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak ada satu kaum, satu bangsa yang maju, yang berada pada kedudukan yang sangat tinggi kecuali pendidikannya juga bagus. Pendidikannya juga maju dan berkembang. Maka inilah saat kita benar-benar harus berada pada situasi yang serius, sungguh-sungguh ketika kita berbicara dan berpikir tentang pendidikan. Oleh karena itu, kalau kita lihat Rasulullah sendiri, Bapak Ibu sekalian, meskipun beliau diturunkan, dipilih oleh Allah dari kalangan ummiyin, dari kalangan orang-orang yang lemah baca tulisnya,
Bukan berarti tak ada yang bisa baca, tak ada yang bisa tulis, ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang ummi, orang-orang yang lemah baca tulisnya, seorang Rasul. Maka suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengambil sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Ketika terjadi peperangan, kemudian di antara tawanan perang itu ada yang oleh Rasulullah SAW diminta untuk menebus dirinya dengan cara mengajar. Jadi tawanan perang bisa membebaskan dirinya dengan syarat dia harus mengajar. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian Rasulullah terhadap pendidikan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu tadi di dalam surah Al-Jum'ah yang saya bacakan di awal tadi, Allah mengisyaratkan tentang pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul di tengah orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Jadi Rasul itu diberi tugas oleh Allah untuk mendidik kaum dengan cara apa? Yaitu melalui metode memahamkan kaum atau umat itu tentang Allah. Yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yatlu 'alaihim ayatihi, Rasul membacakan ayat-ayat Allah. Artinya memahamkan sampai umat itu paham siapa Allah. Nah, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maka tugas pendidikan, fungsi pendidikan itu adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran, dari kebodohan, dari kesombongan, dari riya, ya, dari penyakit hati yang lain. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan tugas pendidikan yang diemban oleh Rasul itu adalah yaitu yu'allim, mengajarkan Alkitab wal hikmah, mengajarkan hukum-hukum, yang halal diajarkan, yang haram diajarkan, agar berbeda mana yang halal dan yang haram. Sehingga kemudian al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Sehingga kemudian dengan agama, dengan ilmu, halal menjadi jelas, haram menjadi jelas. Itulah pesantren, Ibu-ibu. Pesantren itu memiliki 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, pendidikan mengenalkan Allah sebagai sembahan yang hak. Pendidikan di pesantren mengajarkan tauhid. Yang pertama. Jadi salah kalau orang menganggap pesantren itu pendidikan nomor sekian. Salah. Jadi kalau punya anak dilihat, oh ini anakku ini pinter.
IQ-nya 200 mungkin ya. Nah, kamu jangan masuk pesantren, kamu masuk ke sekolah umum, nanti kamu akan bisa sekolah jadi dokter dan lain sebagainya. Jangan pesantren. Giliran anaknya yang nakal, udah nggak bisa dibilangi, ancamannya apa? Oh, kalau dekil, aku masukkan pesantren. Masya Allah. Padahal pesantren itu membutuhkan orang-orang cerdas, butuh orang-orang pintar, ber-IQ tinggi, butuh anak-anak yang sehat. Kenapa? Karena di pesantren beban belajarnya jauh lebih berat. Menghafal, membaca, menulis, intensif sekali. Jadi pesantren itu sebetulnya membutuhkan sumber daya calon manusia yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita orang-orang di pesantren ini sudah sering itu, Pak, mendapati masalah-masalah seperti itu. Saya sendiri ngurus pesantren itu sering kali orang datang, Pak, anak saya masukkan di pesantren. Apa maksud Bapak? Ya karena anak saya sudah nggak bisa diatur, Pak. Masya Allah, bapak ibunya mau santai di rumah, anaknya yang degil mau diserahkan ke ustadz gitu ya. Ustadz ngurus anaknya sendiri aja udah pening gitu. Bapak ibu sekalian, jadi itu tugas pesantren, pendidikan di pesantren itu yang pertama, Pak, yatlu alaihim ayati. Guru-guru di pesantren, guru-guru di pondok-pondok pesantren itu kalau dianalogikan pendekatannya adalah seperti seorang rasul, memang mengajarkan kepada anak untuk mengenali Allah, mengenalkan siapa Tuhan yang berhak disembah. Kenapa selain Allah itu tidak berhak disembah? Kenapa? Anak ngerti, paham. Makanya kita selalu mempertahankan porsi pendidikan agama di pesantren ini, atau di pesantren itu kita pertahankan untuk tetap dominan, untuk lebih banyak. Ya, ini suatu perjuangan yang luar biasa, Pak, bagi para pengurus pesantren. Karena arus sekarang ini, arus perkembangan zaman ini kalau pengurus pesantren tidak kuat, maka pesantren akan juga berubah nanti. Sedikit demi sedikit pelajaran agama juga dikurangi, ya. Sedikit demi sedikit materi-materi tentang akidah, tentang tauhid sudah banyak dikurangi. Kenapa? Karena pengurus pesantren sudah dituntut untuk mendidik anak-anaknya berpikir tentang dunia. Suatu saat seperti itu nanti akan masuk apa yang namanya AI itu ya. Artificial intelligence itu, kecerdasan buatan itu. Ya. Ketika manusia sudah disibukkan pemikirannya dengan dunia, bisa jadi pengurus pesantren tergerus konsep asalnya, konsep awalnya untuk mengajarkan agama, sedikit demi sedikit akan berubah pesantren itu. Maka ini sangat tidak kita harapkan. Karena inilah basis pesantren itu, basis yang akan melahirkan generasi-generasi yang menjaga agama. Al-Imam A'mash pernah duduk-duduk bersama anak-anak kecil, ya, mengasuh anak kecil, mengajari anak-anak kecil. Al-Imam A'mash ini seorang ulama ahlul hadis masa tabi'in, ya. Ketika beliau duduk-duduk bersama anak-anak kecil, maka lewat seseorang yang mengenali A'mash, seorang ulama. Kenapa duduk bersama anak kecil? Maka orang tadi berkata, wahai imam, engkau adalah ulama besar, engkau ahlul hadis, kenapa kau habiskan waktu untuk duduk-duduk bersama anak kecil? Apa kata A'mash?
celaka engkau. Ketahuilah, mereka inilah nanti yang akan menjaga agama kamu. Mereka ini nanti akan menjaga agama kalian. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, ketika ibu bapak memilih pesantren, insya Allah, ya, insya Allah ini adalah merupakan sebuah pilihan yang tepat. Kenapa? Tadi sudah kita bicarakan. Yang pertama apa? Fungsi tujuan pendidikan di pesantren, yatlu alaihim ayati. Karena anak-anak dikenalkan kepada Allah. Orang kalau sudah kenal dari kecil tentang Allah, Pak, ya, makrifah hati maksudnya, mengenali Allah. Hatinya mengenali Allah. Ya. Maka ilmunya akan bermanfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa hatinya mengenali Allah, maka ilmunya akan bermanfaat, sedikit atau banyak. Orang yang mengenali Allah, mengenali Allah itu bukan Allah itu maha besar, hanya itu saja, tapi mengenali makna, hakikat dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ilmunya akan bermanfaat, sedikit atau banyak. Jadi kalau ilmu anak itu sedikit, tapi dia mengenali Allah, maka ilmunya akan bermanfaat. Apalagi kalau ilmunya banyak dan dia mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim. Ini yang kedua, Pak. Pesantren itu memiliki fungsi apa? Membersihkan jiwa. Makanya kalau hidup di pesantren, Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak dan Ibu itu dibiasakan sederhana, nggak usah protes, Pak. Udahlah, silahkan anak saya. Kalau kiai saya dulu cerita sama saya begini, Pak Ustadz, manggil saya, ya, biasa ya, santri ya. Nah, dulu tahu kamu, ya, Pak Kiai dulu ketika mondok, diantarkan bapak saya itu ke pondok, bapak saya membawa kain kafan. Ketika sampai di rumah Kiai, bapak menyerahkan kain kafan itu kepada Kiai dengan mengatakan, Pak Kiai, saya serahkan anak saya kepada bapak. Sambil menyerahkan kain kafan. Apa maksudnya, Pak? Ini orang dulu kalau mondokkan anak, Pak ya. Orang dulu mondokkan anak, nganter anak ke rumah Kiai sambil menyerahkan kafan. Artinya wis terserah bapak mau diapakan anak saya, terserah bapak. Terserah Pak Kiai. Makanya berkah, Pak. Mondok berkah, ilmunya bermanfaat. Meskipun tamat pondok hanya menjadi tukang sapu di masjid, tapi berkah. Karena ketika menuntut ilmu didukung oleh orang tuanya, maksudnya sampai membawa kafan, wis terserah jenengan Pak Kiai mau diapakan anak saya, Pak Kiai yang paling ngerti. Oh. Ya beda sedikit dengan orang sekarang. Oh, dengar anaknya disakitin sedikit, woi, ini pondok apa ini? Aku laporin polisi nanti Pak Kiai. Aduh. Bagaimana turun keberkahan? Nanti anaknya lapor, Pak di pondok setiap hari makan tempe terus. Ya dasar anak-anak baru biasanya kalau mondok kan begitu, Pak. Yang diceritakan itu yang nggak enak-enak.
Gigit nyamuk kayak diterkam harimau itu. Di pondok memang begitu, ceritanya itu pasti nggak menyenangkan. Itu aja. Kenapa? Karena pendidikan di pesantren adalah sebuah proses. Ada kesederhanaan, ada kemandirian. Sampai hari ini di Ibnu Abbas ya, di Batu Sembilan itu kami tidak pernah menyediakan laundry. Enggak. Orang tua usul, Pak, tolonglah adakan laundry biar anak saya bisa laundry. Lalu kalau sudah laundry, anak bapak rajin belajar? Enggak juga. Banyak tidur juga, enggak nyuci baju, tidur juga banyak, belajar juga tidak. Ngapain? Bagus tidak belajar tapi nyuci baju. Nah, kenapa? Karena dengan itu dia terdidik kemandiriannya. Dia merasakan beginilah kehidupan yang dia harus jalani. Itu yang paling penting di pesantren, Pak. Jadi orang tua pun juga harus, kalau perlu, saya harap mungkin di Ibnu Katsir ini buatlah program seminggu orang tua mondok gitu. Nyuci nggak pakai mesin cuci gitu. Makan makanan santri, ayo. Nggak sanggup, Pak. Iya, karena kita sudah terbiasa enak. Dan anak kita belum tentu seperti kita nanti. Sekarang kita semuanya sudah harus disuruh dan lain sebagainya. Ya, sudah tinggal menyuruh pembantu, ada yang nyapu, ada yang nyuci, bahkan ngasih makan kucing aja kita nyuruh pembantu. Belum tentu anak kita nanti takdirnya seperti kita. Kita persiapkan dengan mental yang membaja, yang menguat. Itulah pesantren. Dihilangkan sifat angkuhnya, sifat sombongnya. Ya. Makanya di beberapa pesantren tetap makannya pakai nampan. Gitu. Kalau anak yang punya superioritas tinggi, wah ngapain aku makan sama anak-anak kayak begitu? Hilang rasa lebih tinggi dari temannya, lebih baik dari teman karena makannya bersama. Itulah didikan pesantren, Bapak Ibu sekalian. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab. Nah, ini bab taklim sekarang, taklim. Ada pendidikan formal di pesantren, ada pendidikan non formal, ada ula, ada wusta. Taklim diisi otaknya dengan informasi-informasi yang sahih, informasi yang benar. Diisi pemikirannya dengan pemikiran yang benar. Taklim. Diperlihatkan kepada mereka contoh pribadi guru-guru yang baik, yang soleh, yang salihah, yang tawadu. Masya Allah. Maka pesantren ini, Pak, pesantren itu kalau saya merasakan ketika mondok, maka ketika selesai mondok kita merasakan pesantren itu memang seperti ibu kandung. Makanya melepaskan anak alumni itu nggak semudah melepaskan balon tadi, Pak. Kalau balon tadi nggak merasa, ya sudahlah silahkan pergi balon. Kita tidak melepaskan alumni kita hampir boleh jadi kita menangis, Pak. Andaikan tidak ada batasan ya tahun, andaikan tidak ada batasan ula itu 6 tahun, wusta 3 tahun, andaikan tidak ada batasan itu, kita ingin mendidik anak kita sampai kapanpun kita mau. Kita ingin mengawal mereka benar-benar nanti mudah-mudahan menjadi ulama. Ya, tapi karena waktu, jenjang, kita nggak bisa melakukan apa-apa dan kita lepaskan mereka. Makanya saya pesan kepada anak-anak, ya, kalau kamu melanjutkan di pesantren, alhamdulillah, insya Allah kamu masih tetap berada di dunia yang sama. Tapi kalau kamu melanjutkan tidak di pesantren, saya berpesan, ya, fitnah zaman itu sangat luar biasa.
Tidak di pesantren kamu nanti sudah boleh pegang HP. Nah, kamu sudah boleh naik motor. Kalau di pesantren sudahlah, itu nggak ada ya, aman. Tapi kalau kamu tidak di pesantren, kamu sekolah di luar, kamu sudah bisa pegang HP. Kamu sudah boleh naik motor. Kamu bergaul dengan siapa saja. Maka fitnah yang menghampirimu, mendatangimu sangat-sangat luar biasa. Bisa jadi apa yang kamu pelajari di pesantren nanti akan hilang. Naudzubillah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Segeralah kamu beramal. Karena amal itu menguatkan ilmu. Amal itu mengekalkan ilmu. Badiru bil a'mal. Fitanan. Pada zaman fitnah. Kakita'il laylil mudlim. Yang mana hari-hari yang dipenuhi fitnah itu seperti hari yang gelap. Malam yang gelap. Malam yang gelap kita nggak bisa bedakan. Mana kayu, mana ular, nggak bisa. Coba berjalan di jalan yang gelap. Kita nggak bisa bedakan mana jalan yang rata, mana jalan yang lubang, mana kayu, mana ular. Berhati-hatilah. Itulah zaman sekarang. Kakita'il mudlim. Sungguh amat cepat orang berubah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Rasulullah, ada laki-laki yang paginya itu dia masih menjadi seorang mukmin, sorenya dia sudah menjadi kafir. Bagaimana tidak coba? Seperti hari ini beredar tuh di mana-mana melalui media sosial. Orang memposting mengolok-olok neraka, dia berada di neraka. Guys, ini saya sekarang berada di neraka, guys. Ya Allah, apa bukan kekafiran itu? Mengolok-olok neraka. Dan itu bagi anak muda dianggapnya sesuatu yang tidak bermasalah secara akidah. Naudzubillah. Belum lagi yang lain. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seorang laki-laki yang sorenya itu dia masih beriman, tapi paginya dia sudah tidak lagi beriman. Dia sudah kafir. Pagi yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil perkara dari dunia. Naudzubillah. Nah, ini bagi anak-anak ya, hati-hati. Ya. Banyak orang yang sudah terseret jauh dari petunjuk agama dan dia tidak merasakan itu. Naudzubillah. Makanya bagi yang memang bapak ibunya terpaksa ya melanjutkan anaknya ke SMP atau ke luar pesantren, tolong bapak ibu harus lebih serius menjaga anaknya ya, karena pesantren yang membantu untuk menjaga anak ibu sudah tidak lagi ya bisa membantu menjaga anak bapak dan ibu sekalian. Harus lebih ya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini bagi santri yang mau tamat, yang mau selesai, wasiat saya ya, maka jangan anggap ya kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang biasa-biasa saja. Tidak, Rasulullah sudah menyebutkan bahwasanya masa-masa akhir zaman ini adalah masa-masa fitnah ya. Nah, fitnah ada dua. Pertama fitnah syahwat. Nah, fitnah syahwat ini urusan kesenangan manusia. Jadi fitnah syahwat. Ya. Fitnah syahwat, harta bisa menjadi fitnah karena syahwat. Laki-laki perempuan juga menjadi fitnah karena syahwat. Anak-anak dan harta kekayaan semuanya menjadi fitnah karena syahwat. Ini fitnah syahwat. Ada fitnah yang kedua apa? Ini juga lebih berbahaya, yaitu fitnah syubhat.
Yang salah nampak benar, yang benar dianggap salah. Ini fitnah apa? Syubhat. Kalau fitnah syahwat itu obatnya iman, penangkalnya iman. Fitnah syahwat. Kalau fitnah syubhat, penangkalnya adalah ilmu, ittiba, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kedua-duanya itu ada di pesantren. Ya, di pesantren laki perempuan dipisah. Kenapa? Karena ini manusia itu pasti punya fitnah syahwat. Zujina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Nah, manusia itu dihiasi dengan syahwat terhadap wanita. Makanya anak laki-laki dan perempuan di pesantren pasti dipisah. Ya, pasti dipisah. Kalau dicampur ya sudahlah. Ya, yang nggak dicampur saja, yang dipisah saja bikin pening pengurus. Bikin pening pengasuh, tembok sudah ditinggikan, main pesawat-pesawatan yang ada tulisannya, Pak. Lempar, terbang pesawat ke Ahwat. Nah, pandai lah anak-anak kita itu ya. Ini kan fitnah syahwat. Duh, apalagi yang nggak dipisah, coba. Ya, apalagi yang duduk bersama, yang hari-hari. Ya, sudahlah, kita tahu, ya. Nah, termasuk fitnah syubhat di pesantren juga anak-anak kita insya Allah dijauhkan dari fitnah-fitnah. Ya, kalau diajarkan pemahaman tentang Al-Quran, tentang tafsir, maka para ustadz juga akan mengajarkan penafsiran yang sahih, penafsiran yang benar. Kalau di situ ada perselisihan, maka ustadz pasti menjelaskan, oh si ulama ini berpendapat seperti ini, pendapat ulama ini seperti ini. Kemudian diajarkan, ditimbangkan, diajari untuk menimbang. Oh, pendapat ini lebih kuat dari pendapat yang ini. Dengan tidak menyalahkan pendapat. Nah, itu diantara apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Diajarkan fikih, ya, diajarkan fikih. Bukan sembarangan kalau di pesantren. Dalam masalah fikih, pendapat ulama ini disampaikan, pendapat ulama ini disampaikan, pendapat ulama ini disampaikan. Diajarkan kaidah, bagaimana menguatkan pendapat ini, kenapa pendapat ini dikuatkan. Ya. Jadi bukan berarti kemudian di pesantren itu diajari fanatisme, tidak. Ya. Karena disitulah ada keselamatan pemikiran berkaitan dengan agama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagi anak-anak ya dan bagi ibu-ibu, orang tua juga mungkin saya titip pesan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang di instansi, lembaga, pemerintah yang berkait dengan pesantren. Saya sangat berharap hubungan kerja baik, hubungan baik kita antara pesantren dengan kementerian itu akan terus terjalin dengan baik. Ya. Dan disinilah sebetulnya letak kekuatan bangsa ini. Ya, kalau ulamanya, orang-orang yang mengajarkan ilmu itu selalu bekerja sama dengan umara dan dengan para pemimpin. Ya, makanya kita di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram kita hukumnya mencela pemimpin. Haram hukumnya mencela pemimpin. Ya. Mengungkap aib pemimpin di depan umum, akidah Ahlussunnah mengharamkan. Kenapa? Kalau umara sudah dicela, umat sudah tidak percaya dengan umara, maka selesai urusan kaum ini. Ya, kebijakan-kebijakan yang nggak akan diikuti, nggak akan Masya Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengurus kepentingan umat, para umara. Nah, maka kerjasama kita harapkan. Walhamdulillah pesantren ini dengan sifat kemandirian Bapak Ibu sekalian ya. Sejak awal mula adanya pesantren, memang pesantren itu sudah punya karakter khusus mandiri. Jadi wajar kalau pesantren itu bangun gedung nggak selesai-selesai. Itu wajar Bu, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena mungkin kalau pemerintah sendiri ya dananya besar dari atas, tapi karena yang butuh banyak,
terbagi, akhirnya ya harus antri dan lain sebagainya. Kita maklumi itu. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, inilah pesantren. Dengan kemandiriannya itu, maka kita harus berikan dukungan. Kita berikan dukungan. Ya, sudahlah, masjid-masjid kita itu sudah bagus-bagus lah sebetulnya itu. Bahkan ada masjid yang besar, tapi ya kalau sholat 5 waktu paling sopnya cuma separuh. Tapi lihatlah pesantren. Banyak pesantren yang merana, Pak. Dari mulai dibangun, temboknya nggak selesai plaster. Atapnya sepandek dari awal pertama kali pasang sampai hancur. Temboknya pun belum terplaster juga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Tapi bagi kami, bagi kita, para pengurus pesantren, mungkin begitulah Allah mengajarkan ya anak-anak kita agar qanaah, ya terima saja. Yang penting bisa tidur lelap, tidur nyaman, lelap, pagi bisa bangun segar, insya Allah ya. Nah, makanya dulu pernah saya sampaikan ketika saya ada pertemuan dengan Pak Muhammad Sani, mantan gubernur ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dulu pernah sampaikan, Pak, untuk pesantren ini tolonglah kalau ada perhatian dari pemerintah. Kenapa? Karena sekolah-sekolah negeri itu sebetulnya sudah ya mulai dari kertas itu sudah dibikin oleh pemerintah, Pak. Kertas, apalagi bangunan ya. Kertas, meja, kursi itu dibikin oleh pemerintah. Lu pesantren ya, Pak. Siapa yang mikir? Ya, siapa yang mikir? Ya pengurusnya sendiri. Ya. Nah, sehingga dengan adanya kerjasama, perhatian yang lebih dari masyarakat dan para pimpinan ya di semua tingkatan, baik kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya, insya Allah pesantren akan menjadi lebih baik ya. Fasilitasnya, sarananya lebih baik, dan kita harapkan kualitas dari pendidikannya pun juga akan menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, dan kita tetap berharap agar pesantren ini menjadi basis ya, bagaimana kita menjaga agama generasi kita, akhlak dan adab daripada generasi kita, karena sesungguhnya dunia ini tidak pernah penuh sesak dengan orang-orang baik. Tapi dunia ini akan hancur dan penuh sesak dengan 2-3 orang yang jahat saja. Ya. Dengan 2-3 orang yang jahat saja dunia ini sudah akan hancur binasa. Tapi dunia ini tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah penuh sesak dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik. Dan itulah kita harapkan pesantren akan mempunyai peran. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz.